Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat udara. Ya, tadi sebuah lagu dari Raja, Tetaplah. Ya, judulnya Tetaplah, tapi kita rubah sedikit, Tetaplah setia bersama nongkrong bareng. Kak Novi dan Kak Sam. Oke, kita lanjut ke Jakarta bersama Kak Novi. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kang Sen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya semua pendengar radio nongkrong bareng. Terima kasih Kang Sen sudah menghubungi malam minggu tanggal 7 sudah ya bulan Oktober ini, hari ke-7. Edisinya ini edisi luar biasa spesial nih. Double segmen. Double Segmen pertama dengan seorang pekerja migran, segmen kedua dengan seorang PMI ya. Sama sebenarnya. Sama, dua-duanya. Oke, Kasem sama. Dua-duanya sama ya? Iya, sama. Saya masih kerja di luar negeri saya. Tadi saya bilang sama Kasem, saya entah kenapa beberapa hari ini terbayang makanan Korea itu, ya. Wah. Barbecue itu. Bulgogi. Aduh, ampun ya. Gogi, macam-macam lah. Tapi dipotongnya kecil-kecil itu. Iya kan? Supaya irit ya makannya ya. Betul. Tapi saya ketemunya di sini tahu bulat, Kasem. 5.000 perak satu apa? Satu baskom. Satu box gede. Iya. Isinya rasanya nggak ke kiri nggak ke kanan. Ya. Digigit. Maklum gigi udah jarang kan. Oh, bukannya nano diisep. Aduh, ini sama juga. Dia pakai bumbunya garam agak pedas, garam kan asin. Ya. Tapi ada manisnya, ada asam. Asam manis. Itu tamu kita malam ini Teh. Selamat malam. Selamat malam Teh, Mbak. Selamat malam Pak Sam. Iya, Kak Sam. Iya Pak Sam. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam. Jangan Opi yang terlanjur ganteng kembali mendampingi pengunjung malam. Jangan dipanggil Pak. Ya nggak, Pak kan bapak-bapak. Ya. Oh ya lupa. Kalau ketemu kan biasanya manggil Mas Sam gitu. Iya. Jangan Kak Sam. Kita itu termasuk tua-tua keladi, makin tua makin jadi kita. Ya, pendengar radio nongkrong bareng luar biasa malam ini. Jadi ada Teh Nana, suaranya sudah Anda dengar. Kemudian ada salah satu PMI, itu seorang pria, seorang laki-laki yang saat ini sedang bekerja di benua Eropa. Benua Eropa itu banyak negaranya. Satu benua ada Italia, Inggris, Prancis, Spanyol dan Polandia ya. Beliau ini ada di Polandia. Kanovi. Ya. Ada yang nanyain Eropa di mana ya? Brebes. Saya pernah di belok kanan, ya nggak? Nah, terus naik gunung. Jadi kan kita ada pertandingan sepak bola tuh Kasen. Iya. Iya kan. Saya bilang, dia bilang, wah ini antara PSG Prancis sama kalah lawan Italia AS Roma. Oh iya hebat iya. Ngomong-ngomong Roma di mana? Di Italia. Italia di mana? Saya bilang dekat sini. Dekat Cilegon sebelah kanan. Iya kan? Ada kalian yang jebur aja situ. Iya. Tapi itu udah gembar-gembor kesebelasan favoritnya dia. Iya kan? Nah ini. Jadi saya juga suka lupa geografis ya, secara geografis. Yang saya tahu ya Asia Timur itu adalah ya kita ini Hong Kong, Taiwan, Macau, Indonesia, Malaysia. Tapi kalau udah, ada benua satu lagi apa ya? Oh, Australia gitu kan. Ya, jadi pendengar radio nongkrong bareng ada Mas Saiful yang bekerja di Polandia. Saya langsung sapa, Assalamualaikum, selamat malam Mas Saiful. Jam berapa di sana saat ini Mas Saiful? Ya, waalaikumsalam Kak. Sekarang di sini posisi masih sore sih, 3:30 sore. Cuaca sih masih dingin. Sekarang mulai musim gugur, bentar lagi salju juga. Untuk suhu sekarang sih kurang kayaknya 14 derajat.
Wih, dingin itu. Aduh. Buat Itu deh. buat Kak Novi gemeteran itu. 14 itu nggak posisi sore ya Mas. Ya kalau pagi itu sampai 6 derajat sekarang masih. Wih. Itu mah bukannya dingin lagi. Beku nggak, Mas? Lumayan dingin lah teh. Yang penting ciut ya, yang jelas ciut ya. Tapi kasih bilang kalau buat Kak Novi, iya, gemeteran. Saya kepanasan gemeteran, kedinginan gemeteran. Ya, ya pendengar radio nongkrong bareng. Itu satu prolog, satu intro yang menarik. Jadi di Eropa itu cuaca saat ini iklim sedang fall, ya, musim gugur. Kalau setelah Mid Autumn Festival Mooncake kemarin biasanya di Asia bagian Hong Kong sana juga mulai udara mulai berubah tuh. Adem, emang adem hari ini Kak Novi? Iya kan? Adem. Hari ini adem. Iya, Mas Saiful. Kalau dingin begitu, Mas Saiful sebenarnya bekerja di mana sebelum ke lebih jauh lagi kita ngobrol, Mas. Bekerja Di perusahaan apa? Oh, di perusahaan Hanseyat. Jadi pembuatan hibrid kapal boot. Kapal boot yang gimana? Kapal boot itu maksudnya kapal seperti ferry ya atau seperti apa Mas? Spesifiknya? Ya spesifik untuk mengikut apa? Untuk pribadi, untuk orang mancing gitu di laut, terus untuk pengiriman barang-barang kecil sih biasanya buat pengantaran barang orang gitu ya, barang-barang ringan nggak berat sih. Ya, kalau saya salah pengetahuan saya bisa direvisi, bisa dikoreksi ya maksudnya. Polandia itu ada lautnya Mas? Ada banyak. Ini aja aku di dekat banyak. Di dekat laut, banyak pantai juga. Aku kan di perbatasan tengah-tengahnya sih Jerman sama Polandia. Jadi mau ke Jerman dekat, mau balik ke Polandia juga dekat. Jadi tapi masih masuk di wilayah Polandia. Oke. Iya, Mas Saiful tahun berapa ke Polandia? Saya berangkat itu tahun 2022 bulan 2. Oh, baru ya. 2021. 2021. Iya, maaf. 2021. Kok bisa nyasar ke sana, Mas? Nah, itu saya mau nanya. Ya dulu awalnya sih saya tujuannya mau ke Taiwan. Nah di Taiwan itu kan masih posisi corona, jadi kan tidak ada pemberangkatan apa prosesnya itu kan masih ditutup dugaan lama. Nah ada tawaran dari keluarga sih yang sering berangkatin orang-orang PMI ke luar negeri, itu ditawarin ke Polandia. Oh. Katanya di sana basic juga sama, gajinya juga ya 11-12 sama Taiwan gitu. Jadi saya 11-12 berapa Mas? Ya kalau di Taiwan kan sekarang mungkin hampir rata, kurang lebih gaji kotornya dapat 15 juta lah ya. Nah, kalau di pabrik. Di pabrik. Kalau kan gaji itu sekarang kalau saya udah lumayan besar sih, per bulan kan 20 juta itu ya waktu barang masih rendah. Kalau barang udah maksudnya banyak stoknya, kita banyak pekerjaannya, gaji itu bisa sampai 25 juta. Wow, menarik ya. Jadi ke Taiwan lagi, ke Polandia ini karena gagal ke Taiwan ya, Mas ya, COVID ya. Gagal dulu, pengennya sih ke Taiwan, tapi
buru-buru ditutup waktu corona, jadi aku larinya ke sini. Dan alhamdulillah ya di sini ya bisa kecukupan, bisa lebih dari di Taiwan gitu, Mas. Dari hitungan gaji ya. Ya, dari hitungan gaji juga dari kita bahan pokok kehidupan sehari-hari di sini juga perbedaannya lebih baik di sini daripada di sana. Kalau aku nanya ke temen sih kurang lebih ya lebih penghabisannya di Taiwan, tapi ya tergantung masing-masing orang sih, Mas. Pengeluaran itu. Oke. Polandia ini kan benua Eropa ya, tadi saya di intro mengatakan. Bahasanya berbeda-beda tuh. Kita cuma dibatasi sama jalan kereta, itu udah masuk ke Jerman ya, wilayah Jerman ya. Antar Polandia itu di kota apa, Mas? Polandia itu kota. Sekarang? Warsawa? Ya, kalau ibu kotanya Warsawa. Mas Saiful di kota apa? Saya di daerah Szczecin namanya. Oh, ya maksud saya Polandia itu kan benua Eropa, ya. Ya. Bahasanya beda-beda. Nah, Polandia itu apa kabar? Ngomongnya gimana, Mas Saiful? Kalau kita nanya apa kabar itu, Yaksi Mas, bisa apa kabar? Gimana kabar kamu? Kalau enggak, kalau kita kan bahasa Indonesia kan nanya apa kabar kan nanya apa kabar. Kalau di sini banyak perkataannya, Mas. Jadi kayak Yaksi Mas, Yaktam gitu kan, itu sama sebenarnya artinya. Cuman kan perkataannya beda gitu. Oke. Belajar dulu atau bagaimana, Mas? Di sana belajarnya atau sebelum berangkat ke Polandia itu udah belajar atau persiapan bagaimana, Mas? Saya dulu nggak ada persiapan apa-apa sih, Mas. Saya pembelajaran itu bahasa Inggris hanya beberapa bulan dan saya itu mengerti sih. Jadi aku pembelajarannya itu otodidak, Mas. Jadi langsung dari orang ke orang. Jadi tahu bahasanya itu diajarin orang sini. Dari teman-teman pabrik gitu, dari leadernya. Jadi perkataan ini itu tuh artinya ini, itu artinya ini gitu. Umur berapa Mas Saiful sekarang? Saya sekarang umur 22 tahun. Hah? Berapa? 22. Oh, sama masih muda banget. Masih muda. Anak-anak ini mah. Pendengar radio nongkrong. Udah diceburin. Pendengar radio nongkrong bareng. Iya. Cucu saya udah umur 24. Ini seumuran anak saya yang bungsu ini. Tenana. Putra putrinya berapa Tenana? Anak saya 2, itu yang bungsu sekarang 21 tahun. Saya salut sama Mas Saiful nih. Umur 22 sudah iya kasihan ya. Drive-nya termasuk generasi Z ini. Setelah milenial. Kalau milenial itu udah 30-an sekarang mereka. Iya. Artinya pengen bekerja. Apa yang ada di pikiran Mas Saiful? Umur 22 pengen nyari duit. Kalau di pikiran aku itu gini ya kita orang beda-beda pemikiran sih. Ada yang pengen punya pangkat atau apa, tapi aku nggak pengen seperti itu sih. Kalau aku sih pengen jadi pengusaha aja sih. Kayak kita berbisnis, jadi tuh ada perputaran uang gitu. Pokoknya punya bisnis dan kita itu bisa buka usaha itu sendiri. Jadi aku jadi gini, punya pemikiran kalau bisa itu jangan ikut kerja orang mulu. Jadi itu ikut kerja orang itu yang nggak enak sih sebenarnya, Mas. Usaha sendiri, jalan sendiri, kita mengerjakan orang, bukan kita yang kerja sama orang gitu. Mas, ya.
Iya, Kasan. Siapa nama Mas Dedi ya? Saiful. Mas Saiful. Mas Saiful. Iya. Nih, kan kalau misalnya dulu nih saya nih ya, kalau mau ke luar negeri kan, waduh saya pengen ke Hong Kong, pengen ketemu Jackie Chan, ya nggak? Atau Dako Chan. Ya nggak? Kamu diceburin ke Polandia di mana gitu? Kamu apa udah googling dulu? Aku dulu nggak ada planning gimana ya. Pokoknya modalnya itu Modal ya nekat. semangat aja. Modal nekat, semangat aja, yakin aja. Yang penting kita bisa di sana gitu. Soal urusan kita nanti mau di sini gimana, mau kayak gimana ya kita urusannya nanti. Yang penting itu kamu nggak takut? kita yakin. Maksudnya saya tuh biasanya waktu pertama kali kan dianterin, kita kayak anak-anak kita sekolah kan dianterin, ya nggak? Ini kan kamu berangkat dari Indonesia kemana dulu nih jajalnya? Udah keliling baru sampai Polandia. Dulu sih awal mula pendaftaran itu lewat Bandar Lampung. Itu di cabangnya. Kalau di pintu pusatnya itu dari Jawa Tengah, Kebumen. Di sana dari Lampung aku daftar sendiri, 1 orang sendiri di tujuan Polandia, dan di Jawa Tengah itu banyak ternyata teman-teman yang mau ke Polandia. Oh, biasanya tuh anak-anak yang kerja di kapal kan, Novi, kapal pesiar. Ya, kebanyakan di kapal pesiar. Tapi kan kalau aku sharing sih di kapal pesiar kan ya lumayan berat. Ya juga kan gaji ya lumayan sih sebenarnya. Tapi kan kalau dipikir mendingan di pabrik, kita kan dapat istirahat cukup, juga resikonya nggak terlalu besar gitu. Kalau di kapal kan besar resiko juga. Saya seumur Mas Saiful pernah bekerja di Jerman, di kota Freiburg itu. Di kota Freiburg, Kasan. Tapi saya visanya visa student. Visanya student visa. Student visa. Tapi ada satu perusahaan lampu itu butuh tenaga kerja yang ilegal ya. Ilegal. Nah, jadi kalau pagi saya ke stasiun, naik mobil bos, kita berangkat ke kayak rumah tapi apartemen itu ada pabrik di atas, kita bikin rangkaian untuk lampu yang pabrik lampu. Itu pegawainya 9-10 orang. 1 jam itu 6 DM ya gajinya, 6 Deutschmark mata uang Jerman. Kerja 6 jam lah. Nggak, jadi pulang digaji. Nggak ada interaksi, nggak ada ngobrol ya. Isinya orang Indonesia semua. Nah, Mbak visa student. Mas Saiful, visanya visa working visa ya. Kalau saya sih visanya visa kerja. Bisa kerja. Jadi visa di beberapa aku lupa, kalau nggak D, kalau nggak C, aku lupa sih kalau itu. Tapi itu di sini lewat P3MI. Ya. Kalau di Eropa, di benua Eropa itu seluruh Eropa sih kalau kurang tahu juga. Aku yang lebih mengetahui itu di daerah Polandia. Soal visa itu hanya untuk perantara masuk aja. Jadi visa itu hanya untuk berangkat dari Indo ke Eropa. Selepas itu nanti di Eropa itu visa nggak digunakan. Jadi kita harus berputar pindah ke TRC, kartu Pobito. Jadi seperti KTP. Jadi pembuatannya itu sebelum visa itu mati, itu harus jadi dulu. Jadi selepas itu visa mati, kita pakai itu. Jadi kita mau cuti pulang bisa, berangkat lagi bisa. Jadi nggak perlu proses dari awal lagi. Oh, lebih mudah ya kedengerannya ya? Ya, lebih mudah sih, Mas. Ada berapa orang Indonesia, Mas?
Kalau di pabrik yang aku kerja ini ada sekitar 60 orang Indonesia. Wih. Banyak kasihan. Kalau kita ke Jerman di Hamburg yang tadi saya katakan di Düsseldorf, pabrik Mercedes, itu isinya orang Indonesia. Sih? Sekolahnya pada nggak bener itu. Itu dia. Sekolahnya pada berantakan. Enak nyari duit. Iya. Umur-umur ini. Iya Pak. Beda yang di Amerika ya. Mereka student nggak boleh kerja. Tapi kalau di Eropa rusak. Rusak di Eropa. Kita dapat visa student sampai ke Eropa kerja nyari duit. Nggak bakal bisa selesai itu kerja. Itu studinya. Ini ada 60 orang ya, Mas. 60 ya. 60 TNI ya. Oke. Ya. Nah, itu biasa. Polandia ke Belanda deket nggak? Polandia ke Belanda lumayan jauh. Oh, lumayan jauh ya. Naik angkot. Naik angkot. Iya. Lewat Sumedang ya. Iya. Polandia ke Belanda mungkin kayak Indonesia ke Malaysia sih gitu. Indonesia ke Nggak Malaysia. terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya. Apa di sana ya para pendengar ya, di Eropa itu ada kereta cepat ya ternyata. Dan di mana-mana tuh naik kereta ya, Saiful ya. Kereta paling indah di Eropa. Stasiunnya kuno gitu, tapi keretanya modern. Ya bener Mas. Di sini rata-rata rumah itu kuno kayak batu merah. Masih banyak rumah-rumah kuno semua. Kayak Dracula. Zaman dulu. Iya. Mas Saiful. Iya Kak. Rencana ke depan apa Mas? Rencana kedepannya sih yang sekarang aku pikirin yang bisa pokoknya punya usaha di rumah itu yang Gimana? lepas itu punya usaha di rumah, jadi kita usaha jadi kita buka bisnis di rumah, jadi kita di rumah juga kan kita yang terkajakan orang. Nah, jadi kan kita uang bisa berputar. Jadi nanti aku pulang kan bisa tinggal dilanjutin saja gitu. Nabung berapa Mas Saiful sekarang? Berapa tiap bulan menyisihkan berapa nabung? Itu dalam bentuk apa Mas Saiful? Ke rumah dikirim atau apa? Kalau saya 1 bulan nggak pasti sih Mas. Kalau saya nabung jadi itu terkadang 1 bulan misalnya 3 juta, 5 juta, nanti kirim ke rumah 15 juta, 12 juta. Oke. Iya kan saya masih umur 22, 20 tahun lagi baru 42 itu harusnya sudah bisa buka warkop digital, banyak cabang tuh. Atau warkop turut bangga saya Mas. Atau warkop digitalnya dibawa ke Belanda. Nah, kenapa enggak? Dibawa ke Polandia, ke Eropa lah ya. Iya. Nah, mungkin ini sebelum kita ngobrol sama ini ya. Ini Maria Elena katanya Mas Saiful di Lampung. Tunggu bentar, ini hilang lagi nih. Aduh. Di Lampung katanya Lampung pusatnya Kabumen. Saya juga dari Lampung. Ataukah PT JIC? Ya benar. Oh benar ya. Pusatnya di Kebumen. Iya. Ada yang bilang I love you Saiful dari Umar Al Faruq. Waduh. Ini jeruk makan jeruk nih. Ya. Ya Umar Al Faruq kan cewek Novi. Oh, saya kira orang Arab. Ini kita di Arab doyan sama berondong. Itu yang dulu proses
Terus ada yang bilang lagi, katanya saya ada temen tahun 2020 ke Polandia, tapi 2023 dia pindah ke Belanda. Iya. Wih, Belanda banyak sate. Ada restoran Indonesia nggak di Polandia? Nggak ada ya. Nggak ada kalau di Polandia. Banyak kan dari restoran di sini tuh dari Cina. Oh. Belum pernah tahu ya, Mas, selama di Polandia ada. Chinese food ya. Kalau semur jengkol ada, bikin Mas, masak semur jengkol Mas. Ya pokoknya gitu Pak. Tapi kan kita di sini jengkolnya nggak ada. Jadi mau gimana? Nah, ini digital warkop yang nanti warkop digital yang kirim ya. Iya, iya. Jangan ya kita akan berinteraksi dengan pebisnis ya. Nana yang tergabung nih. Ya, Mas Tunggu bentar, saya masih mau ngobrol bentar lagi sama Mas Syaful. Mas Syaful, kamu tuh harus belajar dari sama mbak-mbak yang berada di Hong Kong. Ya. Mereka itu kalau hari Minggu pada gelar tikar semuanya. Dagang. restoran tikar kedinginan. Gelar tikar kedinginan ya. Enggak, anak-anak Hong Kong lebih kreatif loh. Ya enggak, dia bawa kompor di dalam plastik. Ya enggak, kresekan yang warna-warni itu dalamnya bakso. Apaan? Bawa koper pas dibuka, wih, ada panci, ada tempe, iya. Ada tempe, ada krecek. Pinter. Mungkin nggak di Polandia seperti itu? Mas Saiful. Kedinginan? Ya kedinginan di sini Mas. Di sini karena cuacanya masih ya terlalu dingin banget. Summer musim panas. Oh musim panas. Untuk musim panas di sini nggak ada sih Mas begitu. Karena di sini rata-rata orang Indonesia itu cowok Mas. Kalau cewek itu masih itu kasar. Cewek masih kurang ya. Gersang jadinya. Kurang. Jadi kalau di situ janda apa Mas? Janda. Janda banyak, tapi bule. Ya kalau di sini bule itu kebanyakan janda ya Mas. Nggak ada yang gadis kayaknya. Saya besok mungkin ada rencana besok akan mampir ke Polandia sekitar tanggal November lah, tanggal 9. Mas Syaful, kamu udah pernah nyobain bule belum? Nyobain bule. Belum, kalau untuk belum sekali. Pacaran atau apa udah pernah Mas. Tapi kalau untuk mencoba hal-hal yang tidak pacaran. Iya. Pacaran. Ya. Pacaran pernah. Kalau isi waktu luang ngapain Mas Sago? Mungkin kalau waktu luang, kalau musim summer kita main keluar ke pantai, nongkrong untuk menghibur lah. Kalau posisi positif ya. Ya, musim dingin mungkin di rumah. Karena terlalu dingin juga, Mas. Jadi nggak bisa lama keluar itu. Umar Al-Faruq ini bilang katanya, Kak Sam jangan ngaco anakku ini katanya. Anaknya ibunya Al-Faruq. Itu Al-Faruq itu laki kan? Ya itu yang prosesin aku dulu. Oh yang prosesin. Jeruk makan jeruk itu. Oh yang proses. Sekarang agak stres itu orang. Mas saya itu asal tahu aja Mbak Ani ini agak stres ya, karena anak muda ngurusin anak muda calon TNI yang mau berangkat itu susah ya kan. Iya galakan mereka ya. Nih sekarang kita mau ada tambahan Mas Mbak kita masuk ke Teh Nana ya. Teh Nana iya. Sampai sakit kulit perut. Teh Nana, kamu pendengar kapan ke Eropa? Bareng. Kapan mau ke Eropa? Orang Sumedang nih bingung. Kapan mau ke Eropa bawa warkop digital? Paling
Ya, nunggu itu dulu. Nunggu banyak baju duit. dulu. Nunggu banyak duit dulu. Iya. Iya, pendengar radio nongkrong bareng yang sedang Anda dengar suaranya yang merdu ya, Teh Nana ini seorang yang berpartisipasi bermitra dengan Warkop Digital. Kalau Anda pernah dengar, kita punya episode dengan Pak Dedi Warkop Digital, dan beliau sempat datang ke Hong Kong untuk presentasi, untuk bertemu dengan teman-teman, ya silaturahmi lah. Nah, sekarang Teh Nana ini kalau saya mendapatkan informasi bermitra dengan Warkop Digital tersebut. Baik, iya. Teh Nana, saya memanggilnya Teh Nana karena beliau berasal dari Jawa Barat. Biasanya kalau perempuan teteh, ya. Kalau laki-laki kopi, ya. Kopi. Nah, teh, ya. Anget. Teh Nana, udah berapa tahun di Hong Kong, Teh? Saya masuk Hong Kong awal tahun 1999. Baru ya? Iya, baru. Sekarang bekerja di majikan yang keberapa, Teh? Yang keberapa ya ini? Banyak lah, ya. Banyak lah, pokoknya saya paling lama satu majikan itu cuma 6 tahun. Ganti-ganti Ya. saya. 6 tahun berarti 3 kali kontrak ya, Teh Nana ya. Iya, 3 kali kontrak, cabut saya gitu, pindah. Ya, Yang paling lama itu kalau pas dapat job newborn baby, nah baru agak lama. Tapi soalnya kalau babynya sudah mulai masuk preschool itu kan sudah mulai nakal, kewalahan, saya nggak kuat. Oh gitu. Maklum sudah tua sayanya. Jadi saya sekarang ganti Teh Nana. profesi, ya. Gimana? Ya, lanjut. Ganti profesi. Sekarang saya jaga lansia yang berkebutuhan khusus. Ini yang kedua. Yang pertama dulu jaga lansia yang menderita demensia sampai meninggal. Oh, Itu yang baru. Ini yang baru 3 tahun, belum lama. Ini yang berkebutuhan khusus fisik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Teh Nana dari mana di Jawa Barat ya? Dari Kota Tahu, Sumedang. Sumedang, ya. Sumedangnya masuk lagi nggak? Karena Sumedang saya pernah ke pusatnya, kalau kita dari teater terus ya, itu ketemu di daerah sana, kemudian Kalau sekarang kan punya jalan tol yang namanya Cisumdawu itu kan, tahu kan? Cisumdawu ya. Iya. Nah, dari pintu tol Cisumdawu itu deket loh Sumedang. Kalau dari Bandung deket banget loh, ya. Iya, deket banget. Hanya Mudah bisa dicari. orang bolak-balik. Iya. Berapa tahun sekali pulang atau selama dari kalau kita lihat rentang waktu, anggaplah 2000 sampai 2023 kan lama ya kan, 23 tahun. Iya. Pulang ke Sumedang atau ke mana, Teh Nana? Ke putra-putrinya umur Saiful tadi. Iya, kalau pulang ya saya rumah lah. Dulu kan waktu anak saya masih kecil-kecil, saya tiap ganti kontrak saya pasti pulang nengok anak-anak. Tapi setelah anak saya yang besar lulus SMP, saya kan tanya sama anak saya bagaimana gitu. Anak saya bilang katanya gini, kalau mama masih mau kerja, masih betah kerja, ya nggak usah pulang tiap tahun, katanya kan capek gitu. Jadi, nah itu
Itu tahun 2010 itu anak saya ngomong gitu, juga ibu Ngomong saya gitu. juga ngomongnya gitu. Nah, terus pas baru saja bulan Juni kemarin saya pulang lagi ke Sumedang itu, ya itu bikin warkop itu. Warkop digital itu. Tahun berapa? Warkop digital? Bulan Juni. Barusan kemarin bulan Juni. Bulan Juni saya beresin bangunannya, maksudnya rumahnya kan waktu itu belum begitu beres, belum begitu rapi, masih harus dirapiin, terus belum ada apa-apanya, jadi saya lengkapin. Sampai sekarang juga masih belum lengkap semua itu. Maklumlah modalnya kan sedikit-sedikit gitu. Tapi 23 tahun kalau kita ngumpulin setahun sebulan sekian ya, atau bagaimana Tanana cara mengatur keuangan selama 23 tahun ini sampai dapat bermitra dengan warkop digital, berarti punya mimpi ke depan ya. Nah, kalau diceritakan ya, saya kan sebelum jadi pekerja migran saya kan udah single mother. Jadi saya itu sisa-sisa dari membiayain anak saya 2 itu, yang sejak bayi lah, sejak bayi 100% saya yang urus sendiri biayanya, biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah dan segala macamnya itu 100% dari saya, dan juga termasuk biaya gitu. Jadi sisa-sisa dari situlah saya bisa membangun rumah yang sekarang saya jadikan warkop digital itu. Ya, alhamdulillah ya. Sekitar 20 tahun lah, Bu. Iya, nggak apa-apa, yang penting tercapai. Sisa-sisa dari warkop biaya itu. Warkop digital itu adanya sekarang posisinya, setahu saya posisi kalau warkop digital harusnya pemberdayaan desa kan ya. Apa pengertiannya Tanana itu masih masuk desa atau gimana? Perkotaan atau kecamatan? Saya itu di pedesaan, tapi gimana ya, jalur akses jalannya itu sudah bagus gitu. Memang berapa menit ke pusat kota, Mbak Tanana? Kalau dari kampung saya sekarang ke kota Sumedangnya itu ya, kalau nyetir sendiri ya mungkin cuma 1 jam gitu. Oh, dekat. Apalagi sekarang kan jalannya sudah bagus, sudah ada jalan tol juga kan. Jadi kan sekarang akses semakin mudah gitu. Sepertinya nggak ada kendala. Betul. Iya, benar. Iya. Tapi memang lingkungannya yang masih kampung lah, perkampungan, pedesaan gitu. Mbak, orang Sumedang kalau ngopi nggak pakai gula itu. Justru setahu saya orang kampung-kampung saya itu kebanyakan sukanya manis. Kayak manis. Kalau kopi ya pakai gula, teh pakai gula gitu. Jadi yang manis-manis gitu terlihatnya itu. Kopi digital berarti jualan kopi juga, Tanana, sebelum ikutan. Ada. Sebagai pelengkapnya. Apalagi, Tanana? Iya, Kasan? Iya, Mbak Nana, saya mau nanya, kamu kenapa berasa warkop digital adalah cocok untuk kamu? Pilihan. Ya. Oh ini betul. Karena saya melihat kedua anak saya kan sejak kecil itu, jujur ya, saya mendidik anak itu cuma dengan uang sama elektronik. Iya. Betul, saya akui secara jujur. Nah dari situ saya melihat kan kebiasaan anak-anak saya ya mainan gadget gitu ya, semacam game online lah apa. Saya nggak pernah larang membuat aturan macam-macam gimana, tapi saya lihat maunya mereka itu ke arah mana gitu. Nah saya sambil mikir-mikir itu,
sebaiknya saya ini gimana gitu. Saya investasi, beli tanah, kebun, beli sawah, nggak ada yang ngurus. Diurus orang, hasilnya kita cuma sedikasihnya. Kadang nggak dikasih sama sekali. Kadang dengan alasan panen rugi, kita nggak kebagian. Coba dari sawah, dari kebun itu. Ya kadang begitu. Terus. Bilangnya habis apa gimana? Nah, terus saya mikir lagi. Pernah lihat-lihat, pingin join apa itu, buka semacam Alfamart yang kayak gitu. Tapi lihat-lihat itu modal awalnya itu harus langsung ratusan juta. Mahal juga. Itu kan. Nah, saya duit dari mana kan? Saya harus biayain anak sekolah waktu itu. Nah, kesininya setelah anak-anak saya lulus, anak-anak saya cuma lulus SMK loh, nggak ada yang kuliah. Nah, anak-anak saya tanya, kalian nggak mau kuliah? Bilangnya nggak mau. Gitu. Dari situ saya mikir lah, kalau kalian nggak mau kuliah, biar saya bangun rumah aja, saya bilang gitu. Bangun rumah di kampung yang kita tinggalin, daripada dibiarkan nggak berpenghuni gitu ya. Saya bangun rumah baru. Nah, terus sambil mikir-mikir itu mau diapain itu rumah, kan daripada kosong kan sayang kan. Iya. Nah, terus kebetulan dari grup kita di sini itu ya Ibu Ketua Bu Mulaili itu ya ngajak saya, katanya yuk, katanya malam minggu ikutan Zoom, katanya ada dari cyber group ngajarin kita berbisnis ini yang namanya Warkop Digital. Nah, pas denger yang namanya digital ya saya langsung tertarik. Mungkin kalau yang digitalisasi mungkin anak-anak saya akan tertarik. Saya pikir begitu dulu itu. Soalnya kan seiring kemajuan zaman gitu ya, kita kan merasa bersyukur juga sih bisa melihat kemajuan zaman. Jadi saya berharap semoga investasi kali ini benar-benar cocok gitu buat anak-anak saya, dan ternyata memang benar mereka tertarik gitu. Karena dari apanya, setelah saya bayarkan modal ke perusahaan, ke PT Cyber Group Indonesia itu kan peralatan yang datang itu alat-alatnya modern semua itu. Jadi dari situ anak-anak mulai tertariknya. Awalnya mereka atus-atus sepertinya itu, malahan anak saya sampai bilang gini, kalau mau buka usaha urus sendirilah, katanya gitu loh, nyuruh saya. Nah, terus saya bilang gini, jangan pernah meremehkan kemampuan ibu kamu, saya bilang gitu. Selama ini seumur hidup kamu siapa yang biayain? Gitu kan? Cuma saya sendiri ya. Nah, sekarang jangan melawan saya, kalau tidak kamu akan menyesal, saya gitu. Nah, setelah itu, betul, benar-benar mereka jadi tertarik setelah melihat peralatan yang dikirimkan dari PT Cyber, semuanya modern, mungkin cocok dengan minat mereka. Jadi sekarang mereka yang jalanin. Nah, saya rasa ini cocok ya. Nah, ini saya rasa cocok ya para pendengar nongkrong bareng ya, yang udah jadi ibu-ibu yang punya anak ya, cewek atau cowok ya. Dan Saiful nih, Mas Saiful juga nih ya nggak, istilahnya nih yang udah baru 22 ya nggak, itu kan wah. Betul. Ya nggak. Nah. Ya, Mas Saiful. Iya, Kak. Iya, dengerin ya. Iya, lanjut kata. Iya, terus Mbak Nana itu kamu investasi berapa juta? Modal yang saya bayarkan ke PT Cyber Group itu saya ambil yang paling murah, yang cuma paket 25 juta. 25 juta. Dengan 25 juta kamu dikasih apa? Oh, banyak itu peralatan HP, terus peralatan digitalnya juga itu. Banyak. Terus kopi ditaruh di rumah. Kopi juga ada, itu yang
merek Bengkulen kopi itu Bengkulen kopi. kopinya. Bengkulu. Bengkulen. Bengkulu ya. Terus Kopi Bengkulu. diajarin menyeduh kopi nggak? Nah, keuntungannya kita join Warkop Digital itu ya kita itu dapat pelatihan secara online, pelatihan barista, terus pelatihan apa namanya menjadi seorang bisnismen gitu. Dikasih pelatihan juga gitu secara online. Jadi kan itu pelatihannya itu gratis loh. Kita dibimbing sampai kita benar-benar bisa. Sampai sekarang pun itu ada grupnya yang membimbing anak-anak saya di warung saya itu. Penghasilan. Jadi kalau ada apa? Ya kalau misalkan ada yang belum paham atau ada masalah apa dalam yang digitalisasinya gitu, kita tinggal ngobrol, tinggal bilang di grup gitu, nanti ada yang jawab. Kan sama koordinator WD nasionalnya ada di situ Pak Jainal. Nah, gitu. Penghasilannya dari mana Mbak? Penghasilan Warkop Digital ya dari warungnya itu yang jualan makanannya, dari jualan kopinya, terus juga dari semacam Fastpay itu, toko modernnya itu, yang digitalisasinya itu. Fastpay itu apa? Jadi semacam toko modern itu. Jadi kita Shopee atau bagaimana? Fastpay itu semacam toko modern yang dalamnya itu banyak aplikasi. Jadi kita bisa PPOB, bisa PPOB semacam bayar pulsa PLN, PDAM yang semacam gitu. Bayar bisa top up aplikasi OVO segala macam aplikasi semua ada bisa mengadakan transaksi di Warkop Digital. Jadi sekarang kan di kampung juga udah semana QRIS semacam top up gini. Macam tadi anak saya bilang katanya, pas tiap hari itu tukang sayur aja top up Oppo di warung kita kan. Oke. Sudah modern sekarang tukang sayur juga katanya. Tukang sayur. Iya, tukang sayur juga pakai aplikasi Oppo. Terus tiap hari katanya ada yang bayar PLN itu ya di warung kita. Terus misalkan kadang yang ambil uang ATM juga bisa di warung kita, ambil tunai gitu. Transfer ke bank manapun bisa. Terus misalkan yang mau beli online, mau pesan apa juga bisa di warung kita. Terus misalkan kalau ada yang butuh itu produk UMKM dari kampung kita, ya di warung saya juga itu menyediakan, mau pesan apa bisa. Jadi yang datang itu juga, yang datang itu pada ngopi nggak? Ya kadang ada yang ngopi, kadang ya ada yang enggak gitu. Kadang ada yang sekedar untuk fotokopi, laminating, ya semacam lebih mirip warung itu Warkop Digital itu lebih mirip warung office. Warung office. Ya warung ya office. Gitu. Kantor juga. Kantor juga gitu. Kadang yang misalkan mau bikin dokumen ke desa atau kemana ya bisa dibikinkan di warung kita gitu. Peralatannya lengkap. Gitu. Tidak perlu jauh-jauh ongkos banyak ke kota. Sekarang sudah ada di desa gitu. Di desa saya. Itu setiap ya di warung saya. Setiap itu ada harga tarifnya gitu ya.
ada. I see. Terus kita dari Fastpay itu ada bonus per transaksi, itu ada bonus 2.000, itu bisa langsung dicairkan masuk ke rekening warung kita. 2.000 perak ya. Bonus, Terus 2.000 bonus perak untuk si teteh ya, untuk anak ya, untuk warung warkop itu digital. Oke. warkop kita. Nah, terus kalau dari transaksi yang lain, misalkan dari transaksi yang kayak gitu, nanti kita dapat poin, nanti bisa ditukarkan poinnya yang dari digitalnya. Nah, ini kalau lebih jauhnya saya juga masih belum benar-benar paham. Ini besarnya saja, karena saya juga sambil belajar belajar dari kadang di grup saya belajar, kadang dari anak saya saya tanyain gimana gitu. Kadang saya juga tanya ke koordinatornya, ya ke Pak Jainal itu, atau kadang saya tanya ke Pak Dadan itu, direktur PT Cyber Group itu juga. Kadang saya tanya ke situ. Beliau bilang kalau ada apa-apa bisa tanya ke saya, katanya gitu. Ya alhamdulillah Bagus, sambil belajar juga gitu. Iya. Karena yang penting ada keinginan untuk belajar ya Kak Sam ya. Betul. Di Teh Nana ini. Mbak Nana, rencana berapa tahun lagi di Hong Kong? Lah, saya kemarin itu waktu pulang itu saya ngomong gini sama anak saya. Kan anak saya kan bilangnya gini, kamu mau pensiun umur berapa, katanya, tanya sama saya. Saya bilang, saya nggak matok umur, saya bilang itu. Saya mau lihat kemampuan kamu sampai di mana. Kalau kamu sudah mampu berpenghasilan misalkan ya. Kalau kamu sudah mampu menjalankan usaha warung ini sampai berpenghasilan 8 juta per bulan, mungkin saya langsung pensiun hari ini juga, saya bilang. Nana, 8 juta per bulan ya. 8 juta per bulan, targetnya dari angka 8 juta dari mana Teh? Ya, saya hitungnya dari minimal penghasilan saya bulanan gitu. Dari gaji? Ya, saya perhitungkan ke gaji aja gitu. Berarti 3 bulan, iya, 3-4 bulan harusnya balik modal ya. 8 kali 4. Itu artinya secara kasar ya, pemikiran yang terlintas, kalau aku tanam 25 juta sebagai investasi, sekarang saya digaji 8 juta per bulan, ya kan? Ya kejar itu 8 juta, disamakan dengan salary ya, atau gaji. Iya. Ya sekedar motivasi buat anak-anak gitu. Iya. Ini Mas Saiful, kalau dengar begini, kamu rasa bagaimana? Bisa berminat nggak? Ya, kalau untuk itu sih Kak, ya nanti bisa dipikir dulu ke depannya. Kayaknya sih boleh juga. Interesting ya. Saya anak putranya Bu Nana, Mbak Nana ini sama kan, kurang lebih seumur. Iya, 21, 22, beda dikit, beti ya enggak? Ya tadinya anak saya juga berminat ingin kemana itu, ke Jepang kan. Tapi karena itu katanya matanya agak jadi tidak diterima. Jadi saya bilang nggak usah putus asa, nggak usah ke negeri lah kalau kamu ada keinginan. Saya kan bilang gitu, cukup saya aja yang perantau jauh-jauh, saya bilang. Itu artinya cewek atau cowok? Cowok, dua-duanya anak saya. Oke. Mas Syaiful, ada yang mau ditanya sama ke Mbak? Ada yang mau ditanya, langsung aja ngobrol kalau ada. Untuk modal berbisnis itu butuh biaya berapa ya Teh? Kalau untuk modal yang dimasukkan ke perusahaan PT Cyber Group Indonesia, itu saya ambil yang termurah 25 juta saja gitu. Tapi sebelum kita ikut
warkop digital, kita itu harus sudah memiliki usaha sendiri. Misalkan sudah ada warung sendiri. Semacam saya kan sudah mulai sudah punya sedikit jualan opak gitu. Opak, rengginang, kolontong. Yang gitu kalau jualan. Sumedang terkenal opaknya. Makanan-makanan ringan gitu. Kadang ya jualan hasil bumi, hasil kebun yang kayak gitu. Karena kan sekarang beras mahal, orang disuruh makan singkong, Pak. Kasian. Orang Indonesia disuruh makan singkong, jangan makan beras. Saya bilang sama Pak Tito Karnavian, orang Indonesia nggak makan beras, Pak, makan nasi. Ya iya, beras nggak bisa dimakan. Beras harganya 3 kali lipat sekarang. Masa? Jadi opak kan bahannya dari singkong. Ini negara agak repot nih. Oh ya? Karena musimnya. Iya. Kan petani banyak ya, kan. Ya kasihan mereka kalau kita nggak beli beras. Tapi kan kemampuan orang terbatas, Kak. Kalau kita lihat fluktuasi kenaikan beras dari awal tahun, itu 300%, Mas Em. Artinya ya mungkin pendengar radio nongkrong bareng punya info yang lebih relevan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Tapi keluhan dari beberapa kawan saya, baik di Jakarta, baik di luar Jakarta, ya sudah sampai puncak ubun-ubun. Apalagi keluar statement bahwa kita disuruh makan singkong. Saya sih doyan singkong. Iya kan, saya doyan bener. Opak itu kan dari singkong ya. Singkong tuh soalnya sehat kan, Novi? Bukan, dari beras ketan. Wah, lebih mahal. Beras ketan. Tapi kan kita bisa tanam sendiri. Kita kan ada sawah gitu. Wah, ini pinter. Jadi kan Enten ini tadi udah jualan opak, udah punya warung jadinya. Iya, Enten ya. Iya. Saya kan saya waktu itu saya kan benar-benar putus asa. Saya itu mau gimana, rumahnya aja masih kosong, usahanya aja belum. Nah, tapi kan bukan denger motivasi dari Pak Jena kan bilang, nggak apa-apa Bu, katanya gitu, lihat aja di sekeliling kita UMKM apa yang kira-kira bisa kita ajak kerjasama, gitu kan. Nah, dari situ saya melihat kebiasaan tetangga, kebanyakan kan mereka memproduksi opak, rengginang, kolontong yang kayak gitu kan di kampung saya. Sampai kan di pusat kecamatannya itu ada sebuah tugu opak namanya. Itu ada monumen ya, Kak Sam? Ya betul, monumen opak. Betul, itu di kotanya, di kecamatan, namanya Kecamatan Cogyang. Coba dilihat di Google, ada itu tugu opak, monumen opak. Nah, dari situ saya mulai nyoba masarin ke teman-teman dulu yang ada di Hong Kong, yang di Singapura, di Malaysia, siapa yang mau gitu. Nah, terus saya jualin, saya pesenin, terus saya kirimkan. Yang di Hong Kong mau ya saya kirim ke Hong Kong, yang di Singapura mau saya kirim ke Singapura, yang di Malaysia juga. Gitu. Terus lama-lama yang di kampung juga pada ikut-ikutan mesen gitu. Saya kan gunakan grup-grup Facebook yang saya admin pakai buat jualan opak. Facebooknya apa, Mbak Tentin? Facebooknya apa? Banyak yang berteman sama Mas Sem itu, yang akun asli, yang pakai nama saya asli itu, yang pribadi. Apa? Entin Apa Kartini namanya? Odi. Pribadi Entin Kartini Odi. Itu. Pribadi Entin Kartini Odi. Iya, yang berteman sama Mas Sem itu. Sama satunya lagi yang juga berteman sama Mas Sem itu akun Tahu Sumedang gitu. Juga punya saya itu. Kalau Mas Sem itu temannya banyak. Ya. Iya betul. Satu lagi yang asli Sumedang juga itu akun saya. Banyak. Pokoknya asli yang di mana-mana ada.
ada promosi opak rengginang, kalau itu pasti akun saya. Banyak saya. Iya, Saiful. Iya kak. Iya. Tadi kan bertanya ya modal satu. Kedua kemudian masuk ke Tentin atau Teh Nana ini menjelaskan bahwa sebenarnya udah punya usaha gitu. Jadi ada nggak gambaran di Saiful di imajinasi lah paling nggak, ya kan? Katakanlah 2 tahun yang akan datang, tapi sekarang mengirimkan uang kan 15 juta ya setiap bulan ke rumah. Ke rumah udah mulai mungkin bisa buka usaha atau kalau Lampung mungkin kopinya atau apa gitu. Ada nggak gambaran seperti itu Mas Saiful? Kira-kira? Kalau itu ada gambaran seperti itu juga kan, kakak juga kan usahanya dia seperti apa ya, mencari apa itu kayak bahan-bahan pokok kayak kelapa, kan di Lampung kan terkenalnya itu kelapa, kopi, terus minyak pembuatan sawit itu kan banyak. Sawit ya. Sawitnya emang besar di sana, tanahnya luas semua. Ya kemungkinan kita bisa usaha pembukaan di kopi itu, kalau enggak ya di kelapa itu, kurang lebihnya segitu. Karena kan kakak itu pengalamannya banyak di situ, jadi bisa untuk Teman-teman yang 60 orang Indonesia asal mana Mas Saiful? Kembali ke Polandia sebentar nih Teh. Nah, itu asal kalau macam-macam. Ya macam-macam, kebanyakan itu dari Jawa Tengah, ada yang dari seluruh Indonesia kayaknya ada sih kak. Tapi kebanyakan itu di Jawa. Kalau dari Lampung itu hanya beberapa orang, nggak banyak. Umurnya? Oke. Kalau untuk umur ada yang 20 tahun, ada yang 21, ada yang 27, banyak yang masih muda. Itu pada nggak mau sekolah awalnya atau udah karena situasi? Ya karena kan dulu kan mungkin mikirnya sama ya kayak aku dulu, karena kan sistem corona kan kerja di Indonesia itu paling susah nyari kerjaan. Jadi dia orang itu bernekat untuk keluar negeri. Jadi lulusannya rata-rata SMK, ada yang SMP juga gitu kan. Dari ya di Indonesia kan kerja minimal ijazah SMK atau selebihnya sampai kuliah. Kalau kita kan di luar negeri kan nggak dilihat dari itu. Yang penting kita berniat bekerja. Betul. Nggak pernah lihat ijazah ya. Yang penting itu kalau di sini punya skill, gaji kamu lebih besar juga. Iya betul. Mbak Endang Purwaningsih selamat malam ya. Mbak Maria Elena sudah menjadi entrepreneur. Mbak Mulaili mengatakan dolar lambung nih Kanupi, makanya harga di Indonesia ikutan naik. Terima kasih ya. Yang lain juga tadi Ismi Ari selamat malam. Teh Nana nggak curiga dengan investasi? Curiga. Saya nggak curiga, soalnya kan saya itu sering ngobrol-ngobrol sama Pak Konjen itu waktu yang di Shanghai itu. Saya jujur saya pernah bertanya sama beliau pendapatnya bagaimana tentang warkop digital ini. Nah, dari beliau lah saya punya ketetapan hati bahwa memang ini pilihan saya gitu. Mungkin ini memang seharusnya saya ambil ini biar anak-anak saya mendukung gitu. Daripada duit saya habis karuan, beli tanah nggak ada yang ngurus gitu kan. Jadi sekarang katakan sekarang saya bilang sama anak saya, urus baik-baik itu warungnya, warkop digital kita sampai maju. Nah selain itu sekalian diurus sawah dan kebun, saya bilang gitu. Jadi kan sambil nyola minum air.
Kan gitu maksud saya itu, daripada diurus orang terus kita nggak kebagian apa-apa, yang penting kita urus sendiri. Nanti insya Allah lah kalian pasti kaya, saya bilang gitu. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri seperti makmu ini. Mbak Nana, itu kemarin minggu lalu ya, Kak Novi ya, kita ada program dengan Pak Sudarma. Beliau mengajak teman-teman kalau yang punya tanah ya nggak bisa menanam duren montong. Nah, sama alpukat ya. Duren montong. Ya. Duren aja dulu, duren lebih harganya lebih ini. Lebih bagus ya. Dan itu bisa miliaran loh. 1 hektar berapa kan Novi? Iya. 9 miliar ya? Setelah 9 tahun. 8 miliar. Ya. Nah, jadi kalau emangnya Mbak Nana mau ini, nanti kita berikan nomor teleponnya ya. Ya, mau mendapatkan informasi karena ya namanya Mas Saiful juga ya, boleh untuk ke depan. Iya. Karena Indonesia ini sebenarnya kaya. Ya. Kalau kita lihat dari duren aja atau kopi katakanlah di Lampung tadi, dan di Teh Nana Opak aja udah bisa jadi monumen. Tapi yang garapnya tidak profesional dan tidak punya konsep dan asal-asalan. Makanya warkop digital muncul dengan sebuah sistem yang oke, iya kan? Iya, betul. Ya, karena kita nggarap ya. Nah, jadi intinya begini ya, saran saya itu siapa? Mas Saiful. Itu kalau sebelum memulai usaha itu sebaiknya kita itu memiliki lokasi milik sendiri. Jadi biar kita nggak bingung untuk bayar sewa bulanannya gitu. Betul. Jadi usahakan itu tanah sama bangunannya itu milik kita sendiri. Terus modalnya itu usahakan dari tabungan, jangan pinjam, biar nggak bingung bayar cicilan. Iya, betul. Jangan ada utang. Iya, itu kalau untuk awal. Gitu. Kalau ke depannya kita itu nggak perlu bingung mikirin modal ke depannya itu. Jadi kita nggak perlu berpikir nyari modal, itu dari bank aja sudah nawarin gitu. Kalau udah lihat. Betul. Usaha kita maju. Gitu. Betul, itu betul. Jadi semakin maju itu modal akan berdatangan sendiri, kalau menurut saya. Iya. Ya, banyak yang perlu dipelajari anak muda, ya kan, Mas Saiful. Kalau bekerja terus, pada ujung-ujungnya seperti saya cerita di awal, beberapa teman yang bekerja di Jerman, ujung-ujungnya uang habis, tiba-tiba umurnya udah 70, ya kan? Iya, 60, ya. Jangan sampai kayak saya sudah tua masih di Hong Kong, kata orang itu. Iya. Jadi nggak punya apa-apa pula, itu banyak ya, Mas Saiful. Jadi mungkin itu, jadi apa tadi Teh Nana punya lahan ya? Penting. Yang paling penting itu tanah milik sendiri, bangunannya juga milik sendiri gitu. Nah, kan untuk memulai sebuah usaha itu diperlukan banyak sekali perizinan, apa-apanya. Jadi daripada kita bingung ngurusnya, keluar modal duit keluar banyak duit juga, ya kalau saya mah mendingan bergabung aja gitu. Semacam sekarang saya bergabung sama PT Cyberscoop itu kan yang segala macamnya itu mereka yang urus gitu. Jadi saya tinggal jalanin gitu. Nah, betul. Nggak repot lagi. Iya. Karena urus dokumen walaupun Kasem. Sorry, Mas Saiful, kamu masih ada orang tua? Orang tua masih lengkap nih Kak. Masih lengkap. Mereka kegiatannya apa aja? Jadi kamu kirimkan uang untuk diapain? Untuk ditabung atau untuk apa? Investasi atau apa? Kalau untuk sekarang ditabung, karena keinginan orang tua itu pengen naik haji.
gitu. Oh, bagus. Mulia itu. So kalau Iya. selama 1 tahun aku kerja di sini, uang itu ditabung udah dapat tanah, udah buat beli tanah. Dan itu mau pengen buka usaha masih berpikir dulu usaha apa yang cocok untuk di daerah situ. Yang maksudnya rame dan belum masih sedikit yang buka gitu, Pak. Syaful di Lampung mana katanya? Kata saya di Lampung Timur. Di Lampung Timur. Daerah Iya. Kita radio nongkrong bareng memang memanusiakan manusia. Ya. Jadi siapapun udah dari tahun 99 juga. Jadi sudah teruji waktu dan alam. Seleksi alam kita udah lulus. Insya Allah kita buat grup juga dengan Pak Pangku, ya, mantan purna dari PNI termasuk Tenana. Itu karena komunitas tadi, grup tadi penting, ya. Kita di sini hanya memediasi aja, sebagai media aja. Karena saya juga bukan pengusaha kopi, bukan punya lahan juga berapa 2 pikul kali tanah saya cuma punya, ya. 2 pikul. Bukan 2 hektar. Saya itu ini ya, saya pribadi ya, saya itu seneng kalau ya nggak teman-teman PMI ya sukses, sukses, ya sukses dan bisa wah Kak Sam saya sudah dapat 20 juta sebulan, 30 juta sebulan, kita happy, wah seneng saya. Mungkin satu hari kalau saya sudah udah tua banget gitu ya, nanti saya pengen ya kunjungin mampir ya. Mbak Nana ya, Mas Saiful ya, Kak Sam main ke sini kita ngopi, atau Kak Sam main ke sana ya. Tapi jangan ketuaan banget Kak Sam, ntar jalan aja udah susah ngos-ngosan. Oh nggak apa-apa. Kalau bisa tahun depan ya ada asisten ya. Siap dorong ya asisten. Siap dorong. Iya. Ya, terima kasih semua yang sudah masih terus kasih komen ya. Ada Maria Elena nih kencang nih, rajin karena sama-sama Lampung ya. Ani Lucy juga terima kasih. Iya, kita masih bersama Mas Saiful dan Tenana di 7 menitnya tersisa waktu. Jadi Tenana, kapan kembali nih ke nggak ada pikiran untuk pensiun atau bagaimana tadi katanya? Ya pikiran untuk pensiun ya ada. Saya kan mau melihat dulu bagaimana anak-anak saya mengelola warkop digital ini. Gitu. Kalau misalkan mereka sudah mulai butuh tenaga bantuan dari yang lain, ya mungkin kita akan ambil karyawan. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya belum ya. Belum. Sekarang paling sekedar gimana kalau ada orderan ya paling cuma ambil dulu dari yang sudah biasa gitu. Kalau kedepannya rencana saya ya pinginnya sih kita bikin sendiri gitu loh. Jadi kita ambil karyawan sendiri, bikin sendiri, jadi semua diproduksi oleh kita sendiri gitu kedepannya. Keinginan saya semoga Iya, insya Allah ya. Terakhir mungkin saya mau bertanya, saat berinvestasi itu Tenana di Hong Kong ya, artinya membayar 25 juta rupiah itu atau melalui anak Tenana? Saya bayar sendiri, saya transfer dari bank saya sendiri langsung ke PT Cyber Group Indonesia. Mantap ya. Langsung di rekening Bank Mandiri. Oke. Mas Saiful. Ya Kak. Polandia belum malam ya? Jam berapa sekarang? Masih sore ini, baru mau jam 5. Wow, iya. Kita ini karena teknologi tadi, cyber ya. Cyber teknologi ini kita Polandia bisa bergabung dengan Hong Kong, dengan Sumedang dan ya, Hari Sudarman di Malang juga yang mengenai Kasa menyinggung duren ya.
ada tambahan Mas Saiful tentang Polandia yang ingin disampaikan kepada pendengar kita yang kebanyakan perempuan di Hong Kong nih. Wow. Iya. Wow. Iya mungkin kalau Nona mau kenalan sama saya nomor inilah apalah anaknya mungkin yang punya anak cewek. Ya kan? Ya. Ya gini aja sih. Kalau dari saya, kalau ingin mau proses ke Polandia, pengen tahu alur jalannya harus gimana, nah, bisa saya bisa tanya-tanya, bisa ya semuanya. Kalau soal di Eropa, insya Allah saya tahu semuanya. Perempuan bisa pabrik kapal bisa, perempuan kan kayak kapal. Gini Kak, di sini sistem cewek itu jadi ART itu nggak ada. Jadi di sini semua cewek cowok itu di pabrik, di hotel, di spa gitu. Jadi di sini yang jadi ART gitu nggak ada. Baik, terima kasih Mas Saiful. Novi, satu lagi pertanyaan terakhir. Mas Saiful, itu waktu kamu pertama kali ke Polandia, ya, itu kan sudah mendarat, bagaimana kamu ditanya imigrasinya bagaimana itu? Jawabnya. Iya, waktu di imigrasi kita dipertanyakannya pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita ditanyakan kamu kerja di mana, di pabrik apa, ditanyain agensinya apa, kamu dikerjakan benar enggak. Jadi kalau tidak sesuai dengan work permit, sistem surat izin kerjanya, itu agensi bisa ditangkap sama imigrasi. Kasus. Jadi sebelum masuk ke sana tuh udah ada memegang visa kerja ya? Iya, sudah ada visa kerja, udah ada surat izin kerjanya juga, semuanya sudah lengkap. Iya. Dari tadi pertanyaan terakhir lagi, di Polandia ada agensi P3MI untuk Indonesia atau enggak? Banyak di sini Kak, banyak orang Indonesia yang gabung ikut agensi orang sini. Terkadang kan di sini sekarang lebih banyak orang Indonesianya juga. Jadi banyak dari agensi orang sini itu ngambil 1 orang atau 2 orang itu dari Indonesia untuk dijadikan. Terkadang kan bahasa sini kan ada yang nggak bisa bahasa Inggris, 50% orang sini. Nah, jadi kan kayak dengan translate gitu, kalau nggak pemegang orang Indonesia, jadi gitu Kak. Iya. Mungkin baik, terima kasih. Nanti kalau kita ngobrol lagi ya. Terus. Iya. Kita nyambung lagi boleh, Kasun? Boleh. Kita nanya terus. Saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman juga yang lain ya nggak mungkin Mbak Nana juga ada tetangga yang mau berangkat gitu segala macam ke Belanda atau Belanda atau Polandia. Iya, betul. Oke. Terima kasih. Ya, lanjutkan. Terima kasih deh Mbak Nana ya. Untuk Mbak Nana sama Mas Saiful, karena kita dibatasi waktu, kita sampai di penghujung waktu, walaupun kita masih banyak yang mau kita tanya, ngobrol-ngobrol. Atas kehadirannya, semoga sukses Teh Nana dengan pabrik opak, dengan ngopi, warkop digital, anak-anaknya sehat selalu. Teh Nana terutama harus sehat selalu. Iya, amin ya robbal alamin. Mas Saiful juga demikian, masih muda, masih jauh perjalanan, terus kita berinteraksi. Kita akan terus kontak-kontakan ya lewat WhatsApp, dan insya Allah kita akan muncul lagi ya kalau di episode-episode yang berikut. Dan pendengar Radio Nongkrong Bareng, terima kasih semua yang sudah gabung ya di live chat kita. Yang nggak sempat dengar mungkin bisa dengar ulang karena ini sangat bermanfaat, luar biasa episode di tanggal 7 Oktober ini. Iya. Baik, kalau begitu segala sesuatu akan datang ketika kita berhenti berharap. Kata orang bijak, percayalah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato, bye-bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih Mas Sen, terima kasih Mas Nopi. Iya, Mas Nopi. Terima kasih. Terima kasih. Dah.
Ya, Ya, bye. terima kasih. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Good night. Thank you. Good night. Bye. Ya, para pendengar, ini adalah jingle dari PPLN untuk teman-teman semua. Jangan lupa memilih ya pada bulan Februari. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Terindah, lagu yang terindah, sengaja aku cipta untukmu yang terindah. Semoga dapat meluluhkan segala keraguan, semoga dapat menghancurkan kerasa batu prasangka. Aku takkan melupakanmu, takkan meninggalkanmu, takkan menduakan cintamu. Ku bersumpah aku tak ingin mengikat janji, tak ingin menjadi duri, tak ingin
ku beri. Kau ajukan segala rasa di hati. Kau lukai jiwa ini dengan bahasa tubuhmu. Apakah salah diriku hingga kau patahkan hatiku? Coba kau jelaskan padaku, karena sakit yang kau tanam bagai tubuh tak bernyawa. Ajukan segala rasa di hati. Kau lukai jiwa ini dengan bahasa tubuhmu. Apakah salah diriku hingga kau patahkan hatiku? Coba kau jelaskan padaku, karena sakit yang kau tanam bagai tubuh tak bernyawa. Apakah salah diriku